BOJ akhirnya mengumumkan kebijakan yang tidak berubah dan mereka nampaknya tidak tergesa-gesa untuk mengubah kebijakan ultra loose policy atau kebijakan ultra longgar. Nah, apa dampaknya? Tentunya yang seperti Anda lihat saat ini, USD Japanese Yen mengalami pelemahan kurang lebih menyentuh level 156.80-an. Wow, ini adalah area yang memang sudah kita warning beberapa minggu sebelumnya, tapi apakah ini masih akan terus naik atau bagaimana? Dan juga jangan lewatkan bahwa nanti malam kemungkinan kita akan dapat penentu terakhir di minggu ini dan juga akan sangat berpengaruh secara global terhadap semua market. Oke, begini ulasannya. Ya, akhirnya game penantian untuk mata uang yen Jepang yang ternyata tadi pagi sudah jelas dengan sikap dan juga kebijakan dari BOJ yang mempertahankan tingkat suku bunga acuan mereka berada di kisaran 0 sampai 0,10%. Tapi sebelum itu ternyata data inflasi Tokyo yang juga kecenderungannya di bawah 2%. Padahal 2 minggu lalu kalau tidak salah Katsuo Ueda mengatakan bahwa mereka baru atau bisa saja bertindak atau bahkan mulai mempertimbangkan untuk kenaikan kembali kalau dengan catatan inflasinya berada di atas 2% dan stabil di atas hal tersebut. Ternyata yang kita dapatkan adalah 1,6%. That means ya mungkin dekat ya dengan angka 2%. Tapi tidak cukup untuk alasan BOJ mendorong perubahan kebijakan tersebut. Dan ini juga menandakan apa yang dilakukan ataupun yang diputuskan kurang lebih mirip dengan apa yang kemarin kita ulas. Yaitu tidak ada sama sekali rencana untuk melakukan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Sama sekali tidak ada statement itu. Lalu kemudian yang terpenting lagi berikutnya adalah terkait dengan pembelian Japanese Government Bond. Ini sebetulnya sudah katakanlah sudah dibocorkan tadi malam. Sehingga saya tidak melihat dampak yang terlalu luas dan itu sebabnya kenapa market tidak terlalu bereaksi. Anda ingat, kemarin atau tadi malam, begitu ada bocoran terkait dengan rencana pengurangan pembelian Japanese Government Bond, ternyata dia sudah terlanjur turun. Dan tapi apa dampak berikutnya? Turunnya tidak terlalu banyak dan bersifat terbatas, kemudian dia rebound ke titik tengah kembali sampai kurang lebih tadi malam bertahan di zona 155.70-an. Nah, sekarang ini kurang lebih dia merayap sejak data inflasi Jepang menunjukkan angka 1,6%, kemudian BOJ meeting mempertahankan tingkat suku bunga acuannya. Jadi apalagi teman-teman, ini adalah alasan kenapa kemungkinan kelihatannya untuk saat ini agak berat juga untuk mengharapkan apa yang dikatakan intervensi, tapi mungkin belum tuntas semuanya karena kita masih punya kunci utamanya adalah data Amerika nanti malam. Oke, kembali kepada BOJ. Ada satu hal yang sangat mencolok di sini yaitu terkait dengan statement bahwasannya kondisi mereka saat ini memperkirakan kondisi moneter yang akomodatif kemungkinan akan dipertahankan beberapa waktu ke depan. Nah, inilah dia yang saya garis bawahi sejak kemarin. Kalau misalkan tidak ada perubahan lalu kemudian mereka atau menurut mereka ini masih tetap akomodatif, ya mau tidak mau tidak akan ada perubahan apapun dalam waktu dekat. Dan juga hal ini juga yang mengakibatkan kenapa mungkin market akan kecenderungannya menantikan respon terhadap mata uang saja. Nah, yang lebih parah lagi, Katsuo Ueda memberikan pernyataan yang relatif bisa terbaca sebetulnya dengan statement yang relatif menekankan pada tingkat inflasi. Jadi menurut dia tidak melihat adanya gejala ataupun katakanlah gangguan terhadap inflasi, terutama untuk mendorong inflasi tersebut mencapai target 2% mereka. Ini ditenggarai dengan pelemahan mata uang yen seharusnya bisa katakanlah memberikan respon tersebut. Tapi dikarenakan BOJ tidak melihatnya, maka disitulah letaknya Katsuo Ueda mengatakan bahwa dia tidak tergesa-gesa untuk merubah kebijakan moneter. Lalu kemudian juga mereka harus menilai terlebih dulu apakah betul dampak pelemahan yen lebih lanjut ini bisa berdampak signifikan kepada inflasi. So, ada 1, 2, 3, 4 poin utama yang saya tangkap di sini terkait dengan BOJ ataupun keputusannya dan termasuk pernyataan dari Katsuo Ueda. Oke, pernyataan pertama adalah terkait dengan sikap yang mana mempertahankan tingkat suku bunga di area yang sama, 0,1%. Yang kedua adalah terkait dengan menghapus ataupun kita sebutnya mengurangi pembelian dari Japanese Government Bond. Lalu kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kondisi moneter yang akomodatif yang kemungkinan akan dipertahankan ke depannya, kemudian juga tidak terburu-buru terhadap ataupun bereaksi terhadap pelemahan mata uang yen. So, hal inilah yang berdampak kepada pelemahan lebih lanjut dan bukan mustahil kita akan segera mendapatkan level 157 dalam waktu dekat. Dengan catatan teman-teman, kalaupun kita berharap dengan intervensi, maka mau tidak mau mereka akan berharap dari data PCE nanti malam
Itu pun dengan catatan kalau misalkan data PCE Amerikanya relatif lebih kuat, maka ini akan memicu kenaikan yang lebih cepat daripada USD Japanese Yen, dan itu pula yang memungkinkan untuk potensinya mereka mungkin bisa saja mempertimbangkan katakanlah mungkin semacam intervensi, walaupun intervensi ini bisa jadi bukan intervensi terkoordinasi. Ya, ini terdesak dengan kebutuhan mereka untuk menekan ataupun meredam gejolak pelemahan tersebut. Ya, kita tinggal tunggu. Tapi intinya adalah kalau dilihat dari data ekspektasinya, sejauh ini menurut Goldman Sachs ada kecenderungan PCE tersebut memang kalau dilihat potensinya adalah relatif lebih lemah. Tapi setelah melihat data komponen GDP tadi malam, ternyata menunjukkan ada indikasi inflasi akan kembali naik. Dan itu kemungkinan juga dilihat oleh reporter WSJ, Wall Street Journal, Nick Timiraos, yang mengatakan kemungkinan ini akan berimplikasi kepada PCE inti. Nanti malam itu akan berada di 0,4% untuk basis bulanan. Walaupun Goldman Sachs memiliki pandangan sendiri, hanya menaikkan 0,33% saja dari sebelumnya 0,3%. Well, apapun itu teman-teman, PCE inti, core PCE, baik itu basis bulanan ataupun basis tahunan, tolong perhatikan. Karena kalau misalkan basis bulanannya naik ke 0,3 atau bahkan lebih tinggi, maka bukan mustahil basis tahunannya akan berada di atas 2,7%. That means di atas ekspektasi, dan itu pula yang akan mendorong USD Japanese Yen lebih tinggi, dolar menguat, US Treasury Yield juga mengalami kenaikan. Imbalnya adalah kemungkinan dampak negatif untuk pasar saham, dan juga ya, karena berkurangnya ekspektasi untuk pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat, akhirnya emas akan kembali tertekan. Walaupun sampai saat ini, di sore hari ini, dia kembali menguji level 2345. Jadi kita akan lihat apakah ada kemungkinan untuk tembus 2355 apa tidak. Ada sekitar 10 poin lagi untuk mencapai atau bahkan menguji resisten penting. Ini akan menjadi areal penentunya, teman-teman. Kalau ternyata dia tembus 2355, maka bukan mustahil kita sudah kembali ke dalam fase kenaikan. Ya, mungkin bukan karena ekspektasi memudarnya pemangkasan suku bunga, melainkan karena ketakutan bahwa inflasi ini tidak bisa diredam. Dan kita lihat di sini harga minyak dunia juga mengalami kenaikan. Jadi ini cukup signifikan gangguannya terhadap kemungkinan ekspektasi pemangkasan suku bunga tersebut. Nah, kalau seperti ini, kemungkinan kita akan lihat di sini skenario yang sudah kita siapkan terhadap USD Japanese Yen sejak awal pekan ini. Dan itu berarti terkait dengan BOJ kita singkirkan karena itu jelas poin pertama dan poin kedua, dan itulah yang mengatakan kenapa dia naik ke 15680-an. Tapi nanti malam tolong perhatikan datanya kuat atau tidak. Kalau kuat berarti dolar akan menguat, that means USD Japanese Yen juga akan kembali naik. Tapi kalau ternyata lemah berarti ada peluang katakanlah USD Japanese Yen terkoreksi sampai level ya mungkin katakanlah mungkin yang terdekat 155 atau 154. Tapi tergantung berapa besar pelemahannya. Nah, satu sisi economic data untuk malam ini bukan hanya sekedar PCE-nya saja, tapi juga ada personal spending dan juga ada Michigan Consumer Sentiment. Tapi titik utama saya adalah terkait dengan PCE-nya. Kalau kita lihat di sini range ekspektasinya untuk basis tahunan ada 2,8 data previous, dan sementara ekspektasi sekarang 2,6. Goldman Sachs sudah mengindikasikan ada kemungkinan naik ke 2,7 atau 2,8%. Sementara kalau misalkan kita lihat dan bandingkan sebelumnya untuk basis bulanan, maka perkiranya stabil di 0,3%. That means kalau kita perkirakan, cukup kita lihat saja dari bagian core PCE, kalau ternyata basis tahunannya berada di atas 3%, that means strong atau very very strong untuk US dollar, dan Anda tahu apa yang harus dilakukan terhadap emas. Kemudian kalau ternyata dia kebalikannya berada di bawah 2,1%, dolar kemungkinan akan melemah. Dan tentunya ada kesempatan pula untuk emas mengalami rebound atau bahkan lanjutkan kenaikan di atas 2350. Ini cukup menarik. Untuk USD Japanese Yen, mana yang akan memicu kemungkinan potensi intervensi? Menurut saya, kalau datanya terlalu kuat bagi market atau terhadap ekspektasi, maka itu yang akan mendorong US dollar menguat secara keseluruhan. Dan itu sebabnya mungkin USD Japanese Yen akan terdorong dengan sangat cepat. Kalau kunci utamanya adalah kalau pergerakannya sangat cepat, maka disitulah kemungkinan BOJ bisa saja melakukan tindakan intervensi. Kita tinggal tunggu, tapi agak ragu setelah statement-statement yang tadi dengan konflik dan juga kemungkinan potensi yang ada. Saya perkirakan mungkin mereka akan relatif menunggu sampai make sure bahwa ini adalah mengancam kepada tingkat inflasi yang terlalu tinggi. Sejauh ini inflasinya lebih rendah, jadi mereka kemungkinan akan relatif bersikap santai.
Cukup menarik ya. Berarti 157 atau bahkan 160 saya rasa masih tetap bisa terjadi. Oke, dengan demikian nanti kita akan coba pandu lagi dan juga pantau lebih lanjut terkait dengan update apa yang bisa kita lakukan untuk emas malam nanti. Secara keseluruhan, selama dia tidak tembus 2355, emas masih tetap dibayangi penurunan, tapi penentunya adalah data PCE nanti malam. Demikian pula dengan saham ataupun bahkan USD Japanese Yen. Semua masih menunggu terhadap data PCE nanti malam.